Rahasia huruf Nun antara membangun aku dan melenyapkan aku. Pernah nggak sih lo ngerasa capek banget sama yang namanya ego? Di satu sisi, dunia nyuruh lo buat terus membangun aku yang hebat, aku yang sukses, aku yang harus punya segalanya sampai akhirnya lo ngerasa burnout karena nanggung beban dunia sendirian. Tapi di sisi lain, ada juga ajaran yang nyuruh lo buat ngilangin aku sama sekali sampai lo ngerasa nggak berdaya dan nggak punya jati diri. Nah, sebenarnya rahasia buat lepas dari jebakan itu ada di depan mata kita setiap hari, tersembunyi di balik getaran huruf Nun yang selalu menutup ayat-ayat Al-Fatihah. Coba deh, lo rasain getaran bunyi di akhir ayat Alamin, Rohim, Nasta'in, sampai Mustaqim. Bunyi Nun itu bukan cuma hiasan, tapi sebuah peta kesadaran tentang gimana cara memposisikan diri lo di tengah semesta. Kalau lo lihat bentuk huruf Nun, di sana ada satu mangkok atau wadah yang terbuka ke atas dengan satu titik tepat di tengahnya. Visual ini sebenarnya dalam banget artinya. Titik di tengah itu adalah lo, itu aku lo, itu identitas lo sebagai manusia yang punya mimpi dan bakat. Sedangkan wadahnya adalah ketaatan dan kasih sayang Tuhan. Rahasia Nun ini ngajarin kita untuk nggak membangun aku yang sombong sampai keluar dari wadah, tapi juga nggak ngilangin aku sampai titik itu hilang dan lo nggak punya makna. Lo tetap ada sebagai titik yang fungsional, tapi lo aman karena lo berada di dalam wadahnya. Kesadaran ini yang sebenarnya bakal ngerontokin semua mental block lo, karena selama ini ketakutan lo itu muncul dari kata aku. Gue takut gagal, gue takut nggak mampu, gue takut dibilang bego. Tapi uniknya, di Al-Fatihah nggak ada satupun kata aku. Tuhan sengaja ganti frekuensi aku itu jadi kami atau nah. Bunyi Nun itu adalah resonansi dari kata kami. Pas lo bilang iya kana budu dan iya kana stain, lo lagi nggak sendirian. Lo lagi narik energi jamaah, lo lagi nyambungin titik kecil lo tadi ke samudra kekuatan semesta. Begitu ego lo luluh dari aku jadi kami, lo nggak bakal ngerasa jadi single fighter lagi. Lo ngerasa kerjaan lo, proyek lo, dan masalah hidup lo itu adalah urusan kami, antara lo dan Tuhan lo. Getaran Nun ini yang bikin lo punya pengaruh tanpa harus teriak-teriak. Lo tahu kan, bunyi dengung atau gunah pas ngucapin huruf Nun? Itu simbol kalau orang yang udah selaras sama frekuensi ini, dia bakal punya vibrasi yang kuat. Dia tenang, tapi suaranya nembus ke hati. Dia nggak perlu pamer identitas aku yang berlebihan, karena semua orang udah ngerasain getaran manfaat dari keberadaannya. Lebih jauh lagi, Nun ini sering disimbolkan sebagai pena. Bayangin diri lo itu sebuah pena di tangan sang penulis skenario terbehat. Tugas sebuah pena cuma satu, terus bergerak mengikuti goresan tangannya. Pena nggak pernah stres mikirin mau jadi gambar apa atau mau nulis cerita kayak gimana. Dia cuma percaya sama yang megang pena itu. Inilah cara kita menghancurkan rasa takut salah atau takut gagal. Pas lo ngerasa cuma jadi alat di tangannya, lo bakal enjoy setiap lekukan takdir yang lo lalui. Lo nggak bakal kehilangan jati diri sebagai pena, tapi lo juga nggak akan ngerasa sok tahu tentang hasil akhir dari tulisan itu. Jadi, lo nggak perlu memilih antara jadi ambisius yang sombong atau jadi orang pasrah yang nggak punya daya. Lo cukup jadi huruf Nun, titik yang tetap ada, identitas yang tetap nyata, tapi sadar sepenuhnya kalau lo itu bagian dari kami. Lo adalah titik yang dijaga di dalam wadah kasih sayangnya, yang terus berdengung memberikan manfaat, dan terus bergerak menjadi pena yang menuliskan sejarah kebaikan di atas dunia ini. Pas lo udah nyampe di titik ini, semua tembok di pikiran lo bakal runtuh, karena lo udah nggak lagi mikirin gue mampu atau enggak, tapi lo fokus pada gimana cara gue bergetar hari ini. Nah, sekarang bayangin kalau lo bawa frekuensi kami tadi ke dunia kerja atau bisnis lo, yang biasanya isinya kompetisi sikut-sikutan dan rivalitas yang bikin sesak dada. Selama ini mental block terbesar kita dalam bersaing adalah rasa takut kalau orang lain bakal ngambil jatah kita. Ada perasaan kalau dia menang berarti gue kalah. Itu adalah mentalitas aku yang ngerasa sumber daya itu terbatas. Tapi coba bawa getaran Nun tadi ke kantor atau ke pasar tempat lo jualan.
Pas lo udah nggak lagi fokus buat membangun aku yang paling hebat sendirian, lo bakal sadar kalau rival lo sebenarnya bukan musuh yang harus dihancurin. Tapi mereka adalah bagian dari skenario besar kami yang Tuhan ciptain buat bikin lo makin tajam. Ibarat sebuah pena, lo nggak perlu iri sama pena lain yang tintanya warna merah atau biru. Lo semua punya kertas masing-masing buat ditulisin, dan nggak ada tinta yang ketukar. Begitu lo masuk ke frekuensi Na'budu dan Nasta'in, pandangan lo terhadap kompetisi bakal berubah total. Lo nggak lagi kerja buat sekedar menang dari si A atau si B, tapi lo kerja bareng backingan yang sama dengan mereka. Ini rahasianya, orang yang punya vibrasi kami itu bakal kelihatan beda di mata klien atau bos. Lo bakal jadi orang yang paling tenang di tengah krisis, karena lo nggak ngerasa lagi main judi sendirian. Lo ngerasa lagi main bareng yang maha mengatur. Ketenangan itulah yang justru jadi magnet peluang. Seringkali peluang itu macet bukan karena lo kurang pintar, tapi karena vibrasi aku lo terlalu kenceng. Gue pengen untung gede, gue mau dipuji paling jago. Getaran ego yang kencang kayak gitu itu sebenarnya berisik dan bikin orang lain atau rezeki itu sendiri ngerasa nggak nyaman deket-deket lo. Tapi pas lo pakai frekuensi Nun yang bergetar lembut tapi dalam, lo seolah-olah lagi bilang ke semesta, gue siap jadi wadah buat kebermanfaatan banyak orang. Dan di saat itulah, pintu-pintu yang tadinya ketutup rapat bakal ngebuka sendiri. Lo bakal mulai ngeliat kalau rezeki itu bukan kayak kue yang kalau diambil orang lain berarti jatah lo habis. Tapi rezeki itu kayak aliran air di dalam huruf Nun tadi. Semakin lo jadi wadah yang luas buat kami, semakin kencang air itu ngalir lewat lo. Lo nggak bakal takut berbagi ilmu sama teman kantor. Lo nggak bakal takut kasih rekomendasi buat kompetitor yang emang bagus. Karena lo tahu, titik lo udah aman di dalam wadah takdirnya. Mentalitas kami ini sebenarnya adalah shortcut buat dapat keberuntungan yang nggak masuk akal. Di level komunikasi pun, lo nggak akan lagi bicara buat ngejatuhin mental orang lain. Omongan lo bakal punya bobot yang beda, karena isinya adalah solusi buat kita, bukan cuma validasi buat gue. Orang-orang besar di luar sana sebenarnya lagi nyari orang kayak lo. Orang yang identitasnya utuh dan gak minderan, tapi egonya luluh dan bisa diajak kerjasama. Pas lo udah gak sibuk membuktikan aku lo paling hebat, disitulah semua orang justru bakal ngakuin kehebatan lo tanpa lo minta. Jadi, lo bisa bayangin betapa entengnya langkah kaki lo besok pagi pas mau kerja. Lo gak lagi bawa beban, gue harus menang hari ini. Tapi lo bawa semangat, ayo kita gerakin pena ini bareng-bareng. Lo nggak lagi ketakutan bakal kehilangan jatah, karena lo sadar lo adalah bagian dari sistem distribusi langit yang nggak mungkin salah alamat. Di titik itulah, kerjaan lo bukan lagi jadi beban yang bikin stres, tapi jadi tarian yang menyenangkan karena lo udah nemuin harmoni antara aku yang berkarya dan kami yang luar biasa. Nah, sekarang bayangin gimana frekuensi kami ini jadi perisai paling sakti pas lo lagi ada di posisi bawah, pas lo lagi diremein, atau pas lo kena kritik yang nusuk banget ke ulu hati. Biasanya, di momen kayak gitu, si aku di dalam diri kita bakal langsung bereaksi. Antara dia pengen marah dan balas nyerang, atau dia langsung ciut, minder, dan ngerasa nggak berharga. Itu semua terjadi karena titik lo lagi nggak punya wadah. Pas lo nggak punya wadah ketaatan, setiap kata-kata negatif orang lain bakal langsung nabrak titik diri lo tanpa ada penghalang. Sakitnya kerasa banget. Tapi coba deh, lo pakai getaran Nun itu lagi. Sadari kalau kritikan atau hinaan orang itu sebenarnya cuma berurusan sama penanya, bukan sama penulisnya. Kalau ada orang yang nggak suka sama goresan pena lo, ya nggak apa-apa. Lo tetap tenang karena lo tahu lo cuma lagi menjalankan skenario kami. Mentalitas kami ini bikin lo jadi punya mental baja yang unik. Lo nggak bakal gampang baper karena lo sadar kalau pujian orang itu sebenarnya bukan buat lo, tapi buat wadah besar yang ada di balik diri lo. Begitu juga cacian, itu cuma gangguan frekuensi yang nggak bakal bisa ngerusak titik lo selama lo tetap ada di dalam lindungan Tuhan. Lo jadi punya filter otomatis. Pas dikritik, lo bakal mikir, ada nggak ya di dalam kritikan ini yang bisa bikin pena gue nulis lebih bagus lagi buat kami? Kalau ada, lo ambil. Kalau nggak ada, ya udah.
Lo biarin getaran negatif itu lewat gitu aja, tanpa harus lo simpan di hati. Ini yang bikin lo jadi pribadi yang nggak bisa disetir sama opini orang lain. Kebanyakan orang gagal karena mereka terlalu sibuk ngebangun aku berdasarkan apa kata netizen, apa kata temen, atau apa kata standar sosial. Akhirnya mereka jadi capek karena terus-terusan ganti topeng. Tapi pas lo pakai rahasia Al-Fatihah ini, lo nggak butuh topeng itu. Lo cukup jadi diri lo yang otentik, si titik yang jujur, sambil terus berdengung dalam frekuensi kami. Ketenangan ini justru bakal bikin orang yang ngeremehin lo jadi bingung sendiri. Mereka bakal lihat lo sebagai orang yang kok nggak goyang ya, kok tetap stabil ya, padahal lagi digempur sana-sini. Dan rahasia puncaknya adalah, pas lo udah luluh ke dalam frekuensi kami, lo bakal punya keberanian buat ngambil keputusan-keputusan besar yang tadinya lo takutin. Selama ini lo takut ngambil resiko, karena lo takut aku lo hancur kalau gagal. Tapi pas lo sadar ini semua adalah proyek kami, lo bakal ngerasa punya safety net yang tebel banget. Lo bakal berani buka bisnis baru, berani pindah karir, atau berani ngomong jujur demi kebenaran. Karena lo tahu, penulis skenario nggak akan pernah ngebiarin penanya patah tanpa maksud yang indah. Di akhir hari, pas lo nutup mata buat istirahat, lo bakal ngerasa sebuah kepuasan yang dalam banget. Bukan kepuasan gue udah pamer kehebatan gue hari ini, tapi kepuasan gue udah jadi bagian dari orkestra besar kami hari ini. Rasa syukur lo nggak lagi bergantung sama berapa banyak tepuk tangan yang lo dapat, tapi dari seberapa dalam getaran manfaat yang udah lo kasih. Lo bakal tidur dengan perasaan yang sangat utuh, tanpa ada beban mental yang kebawa mimpi. Karena lo udah nitipin semua urusan aku ke dalam dekapan hangat sang pemilik Nun. Gimana bro? Udah berasa kan bedanya antara aku yang egois sama aku yang udah divalidasi sama frekuensi kami? Ini bener-bener jadi penutup yang bikin mental kita nggak cuma kuat, tapi juga damai. Jadi, pada akhirnya perjalanan hidup kita ini bukan tentang seberapa besar kita bisa membangun aku sampai setinggi langit. Dan bukan juga tentang mematikan aku sampai kita kehilangan arti. Perjalanan ini adalah tentang menemukan rahasia huruf Nun, tentang bagaimana kita berani menjadi titik yang kecil, namun berada tepat di tengah wadah kasih sayang Tuhan. Titik yang tidak lagi merasa sendirian, karena dia sudah larut dalam frekuensi kami. Mulai besok saat lo bangun tidur dan mulai melangkah keluar rumah, jangan lagi bawa beban aku yang berat itu di pundak lo. Lepasin semua ketakutan, semua gengsi, dan semua keraguan yang selama ini jadi tembok penghalang lo. Rasakan getaran Nun itu mengalir dalam setiap napas lo. Ingatlah kalau lo adalah pena yang hebat, yang sedang digerakkan oleh tangan yang maha bijaksana untuk menuliskan sebuah mahakarya. Lo nggak perlu jadi paling hebat buat diakuin dunia. Lo cuma perlu jadi paling bermanfaat buat kami. Karena saat lo fokus memberi manfaat, dunia nggak punya pilihan lain selain memberikan tempat terbaik buat lo. Semua mental block lo akan runtuh dengan sendirinya saat lo sadar bahwa kekuatan terbesar lo bukan berasal dari seberapa keras lo berteriak, tapi dari seberapa dalam lo mampu beresonansi dengan takdirnya. Jadilah pribadi yang utuh dalam identitas, namun luluh dalam pengabdian. Karena di dalam huruf Nun itulah lo akan menemukan kebebasan yang sejati. Kebebasan untuk berkarya tanpa rasa takut, kebebasan untuk mencintai tanpa syarat, dan kebebasan untuk menjadi manusia yang paling beruntung karena sudah menemukan rumahnya kembali. Selamat bergetar dalam frekuensi kami. Selamat menjadi bagian dari orkestra besar Al-Fatihah. Karena sekarang, lo bukan lagi titik yang hilang. Lo adalah titik yang telah pulang.